Industri e-sport di tanah air terus menunjukkan eksistensinya. Setelah pertumbuhannya terus mengalami peningkatan, eksistensi atlet e-sport Indonesia kini mulai mendapatkan eksistensinya dan di pertandingan SEA Games beberapa waktu lalu, kontingen Indonesia kembali berhasil menambah pundi medali emas dan pundi medali emas ini pun disumbang dari cabang olahraga e-sport PUBG Mobile nomor beregu. Pekan kemarin, tim e-sport Indonesia menang di ajang SEA Games dan mendapatkan medali emas. Ini merupakan prestasi yang luar biasa, terlebih sektor e-sport di Indonesia ini terus bertumbuh. Ketika pandemi banyak sektor yang bertumbangan, industri e-sport ini justru makin banyak peminatnya. Jumlah atlet e-sport juga terus mengalami peningkatan yang pesat. Ekosistemnya mulai terbentuk dan kompetisinya pun semakin intens digelar. Karena peminatnya terus mengalami peningkatan, pemerintah pun memberikan perhatian yang serius karena menyadari betapa besarnya potensi olahraga elektronik ini. Di tahun 2022 ini, industri e-sport di Indonesia diprediksi akan mencapai puncak gemilangnya. Per November 2021, pertumbuhan jumlah gamers sejak 2016 hingga 2020 meningkat secara drastis, khususnya setelah dirilis game mobile seperti Mobile Legends, Free Fire, dan PUBG Mobile. Bahkan, studi yang dilakukan Vero dan Decision Lab baru-baru ini menyebutkan bahwa stakeholder industri e-sport di Indonesia mencapai 52 juta orang. Baik itu sebagai pemain, pelatih, analis, dan sebagainya. Jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah. Apakah Anda pemirsa termasuk salah satu yang punya hobi dalam olahraga e-sport? Karena itu yang akan menjadi pembahasan kami kali ini. Di mana pertumbuhan e-sport yang begitu pesat di dunia membawa pengaruh yang sangat besar bagi industri gaming di Indonesia. Dan berdasarkan data Global Games Market Report pada 2021 lalu, Indonesia menempati posisi 17 pasar game terbesar dengan pertumbuhan yang sangat cepat. Perkembangan yang begitu pesat ini membuat industri e-sport terus menjamur, tidak terkecuali para atlet e-sport yang terus bertumbuh dan juga bertambah dan menjadikan cara cepat untuk mendulang rupiah. Kondisi ini diperkuat oleh dukungan pemerintah yang menggarap industri e-sport melalui subsektor ekonomi dan juga kreatif. Eksistensi e-sports di Indonesia juga tidak bisa dilepaskan karena dampak dari pandemi. Keputusan pemerintah dari berbagai negara untuk menetapkan lockdown dan social distancing mengharuskan banyak orang untuk bersosialisasi melalui platform digital ataupun juga virtual. Dan sepanjang pandemi yang kurang lebih 2 tahun di Indonesia, game tidak hanya berfungsi sebagai media hiburan, tetapi juga media komunikasi. Indonesia juga dikenal sebagai negara dengan pengunduh aplikasi games terbesar. Berdasarkan data Sensor Tower pada kuartal pertama tahun 2021 lalu, Indonesia menempati posisi ketiga setelah India dan juga Brasil sebagai negara yang paling banyak mengunduh aplikasi game di App Store maupun juga Google Play. Dan di kuartal pertama tahun 2021 kemarin, jumlah unduhan games mencapai 790 juta unduhan. Mungkin Anda salah satunya pemirsa. Dan angka ini mengalami kenaikan di kuartal yang sama di tahun 2020 yang mencapai 628 juta unduhan. Sementara itu pemirsa, kawasan Asia Pasifik juga dianggap menjadi memang kawasan terbesar pengguna games. Selain karena memiliki populasi yang besar, tapi juga jumlah pengguna internetnya cukup besar. Dan alasan lainnya adalah jumlah pengguna smartphone yang terus bertambah di era serba digital seperti saat ini. E-sport di Indonesia kian populer ketika media mainstream mulai sering menayangkan berita atau seputar dengan turnamen e-sport itu sendiri. Dan selain itu, perkembangan e-sport di Indonesia tentu tidak lepas dari peran ekosistem industri ini sendiri, baik itu game developer, player, stakeholders, maupun juga pemerintah. Nah, jika pertumbuhannya cukup besar ini, kira-kira bagaimana ya dampaknya terhadap perekonomian? Kita akan simak dalam informasi berikut ini. Pertumbuhan e-sport di dunia yang sangat pesat membawa pengaruh besar pada industri gaming di Indonesia. Menurut data Global Games Market Report 2021, Indonesia menempati posisi 17 pasar game. Dukungan pemerintah dalam menggarap industri e-sport sebagai subsektor ekonomi kreatif
juga turut menumbuhkan industri ini. Apalagi e-sport kemudian dijadikan sebagai salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan, seperti Piala Menpora, Piala Presiden, Pekan Olahraga Nasional hingga SEA Games. Berbagai kompetisi game daring di Indonesia semakin masif setelah Liga Games yang dilakukan pada tahun 1999 lalu. Perkembangan game berbasis mobile ini juga menumbuhkan minat anak muda untuk menggeluti olahraga online ini. Tidak hanya public figure, atlet-atlet e-sport pun terus bermunculan. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Mungkin Anda punya kenalan pemirsa ya, mungkin partner, suami, anak, ataupun orang-orang terdekat lainnya yang senang sekali bermain game. Jangan buru-buru dilarang, mungkin punya bakat untuk menjadi atlet e-sport pemirsa ya. Karena perkembangan e-sport memang terus menjanjikan di Indonesia. Pertumbuhannya terus mengalami peningkatan yang begitu pesat. Akibatnya nih banyak sekali bermunculan turnamen-turnamen e-sport di Indonesia. Kompetisi game resmi pertama di Indonesia terjadi pada 1999 silam, yaitu Liga Games. Jenis game yang dimainkan adalah StarCraft dan juga Quick 2, dan 3 tahun kemudian muncul kompetisi game bertajuk Cyber Game. Game yang dikompetisikan diantaranya adalah Age of Empire 2, kemudian ada Broad War, ada Counter Strike, dan juga FIFA World Cup, dan juga StarCraft. Pada 2018 mulai digemari tuh game berbasis mobile seperti PUBG, kemudian juga Mobile Legends. Kemudian setahun kemudian ya muncul turnamen game Mobile Legends Professional League, dan kompetisi ini menjadi gebrakan baru dan memunculkan turnamen sejenis lainnya. Nah pemirsa, dengan maraknya turnamen inilah kemudian banyak memunculkan atlet e-sport di Indonesia. Bahkan pernah juga menyabet gelar di tingkat internasional. Beberapa di antaranya adalah EVOS Esports, dan tim e-sport ini disebut menjadi salah satu yang terbaik yang langganan juara di berbagai kompetisi nasional maupun juga internasional. Adalah itu tadi EVOS Esports. Dan berdiri pada 2016, EVOS memiliki beberapa divisi tim e-sports seperti Mobile Legends, kemudian ada Battleground Mobile, Free Fire, kemudian ada Real of Valor hingga League of Legends Wild Rift, dan EVOS juga pernah mewakili tim e-sport Indonesia dalam final Free Fire World Series 2021 di Singapura. Tidak hanya EVOS pemirsa, beberapa tim e-sport yang juga cukup terkenal dan mungkin bukan hal yang asing lagi bagi Anda adalah Onyx Esports, kemudian ada Rex, Regame Kwon, kemudian Begitron Esports, dan juga ada Boom e-sport pemirsa. Dan semuanya itu telah menorehkan berbagai prestasi baik di Indonesia maupun juga internasional. Wah, kita harus bangga pemirsa ya, karena meskipun sering sekali di sekitar kita banyak orang yang bermain game sampai lupa waktu, tapi ternyata tidak sedikit pula yang memanfaatkan hal itu secara positif dan ikut dalam turnamen-turnamen tertentu, baik itu dalam negeri maupun juga mancanegara, tetapi ada hasilnya, begitu ya. Tidak sedikit dari tokoh publik pun juga mulai menggemari game mobile ini. Sebut saja pemirsa, ada penyanyi mungkin ya, Ariel Noah, kemudian kita tahu ada Raffi Ahmad, Olla Ramlan. Jadi ini tuh nggak mengenal gender pemirsa, jadi cowok maupun cewek bisa memainkan berbagai macam game yang sudah banyak bisa kita unduh saat ini. Bahkan mantan Menkominfo Rudiantara disebutkan juga sering mabar alias main bareng, dan sering sekali permainan yang paling banyak digemari saat ini pemirsa mungkin adalah Mobile Legends ataupun PUBG gitu ya. Dan begitu pesatnya perkembangan e-sport ini di Indonesia, dan siapa sangka aktivitas hobi ini ternyata juga memberikan dampak positif bagi perekonomian. Ingin tahu pemirsa, apa sih dampak positif dari e-sport terhadap perekonomian? Kita akan simak dalam tayangan berikut ini. Sejak beberapa tahun lalu, gaming dan e-sports di global maupun Asia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat.
Indonesia merupakan negara Asia Tenggara yang memiliki pasar game potensial. Berdasarkan data yang dihimpun Newzoo tahun 2020, Indonesia memperoleh revenue sebesar 1,74 miliar US dollar dan akan mengalami kenaikan hingga 32,7% setiap tahunnya. Sementara, menurut data EVOS Esports, Indonesia merupakan negara pendorong utama pertumbuhan industri e-sport di Asia Tenggara. Dari total 274,5 juta gamers di Asia Tenggara pada tahun 2021, Indonesia berkontribusi sekitar 43% terhadap jumlah total tersebut. Selain itu, Indonesia juga menyumbang pendapatan terbesar senilai 2,08 miliar dolar Amerika atau sekitar 30 triliun rupiah. Tingginya jumlah gamers dan jumlah pendapatan ini menjadi indikasi bahwa industri e-sports memiliki potensi yang cukup besar di Indonesia. Data dari EVOS juga menunjukkan kalau 58% penggemar e-sports merupakan anak muda di bawah usia 18 tahun. Ya, e-sport bisa dikatakan pemirsa adalah olahraga yang sangat mudah untuk menjangkau semua kalangan karena cukup dengan memiliki smartphone saja dan juga jaringan internet Anda bisa mengunduh aplikasi tersebut. Berbeda dengan olahraga lainnya yang mungkin butuh latihan, kemudian butuh fasilitas yang khusus begitu ya. Dan perkembangan olahraga digital ataupun e-sport di Indonesia ini tercatat sangat pesat pada beberapa tahun ke belakang. Dan dengan jumlah pemain yang besar dan pasar yang luas, tidak mustahil apabila industri e-sport bisa menjadi salah satu pilar ekonomi Indonesia yang baru di bidang digital. Indonesia saat ini juga menjadi salah satu pasar e-sport terbesar di Asia Tenggara. Para atlet e-sport dalam 4 tahun terakhir Indonesia sudah menyumbang beberapa prestasi yang mendunia. Apalagi pemirsa ada 80 juta orang aktif gamers di Indonesia yang menandakan bahwa Indonesia adalah market terbesar di South Asia. Dan hal ini sangat memungkinkan menjadikan industri e-sport ini sebagai salah satu pilar ekonomi kreatif Indonesia. Dari 270 juta gamers Asia Tenggara di 2021, Indonesia berkontribusi sebanyak 43% atau kurang lebih sebanyak 130 juta, hampir setengahnya pemirsa. Adapun industri e-sport Indonesia juga menyumbang pendapatan sebesar 2,08 miliar dolar Amerika atau sekitar 30 triliun rupiah pada 2021 kemarin. Ya, memang laju pertumbuhan industri e-sport selama 2020 ke 2024 diduga akan mencapai 18,19%. Dan nilai industri e-sport global diperkirakan akan menembus 2,4 miliar dolar Amerika atau sekitar 35 triliun rupiah pada 2024. Angka ini besar pemirsa ya dan melonjak dari tahun 2020 di mana pendapatan industri game di saat itu adalah untuk Indonesia mencapai 1,1 miliar dolar Amerika Serikat atau 15,7 triliun rupiah. Jadi jangan hanya berpikir bahwa game ini ternyata menghabiskan uang, tetapi ada nilai positifnya di sana, khususnya pendapatan dari sisi ekonomi. Dan pemirsa saat ini diperkirakan Indonesia memiliki 118 juta pemain game. Dan dari data tersebut sebanyak pemain game e-sport ini tercatat berjumlah 44,2 juta orang. Di tahun 2022 ini, industri e-sport diperkirakan akan menjadi bagian dari gaya hidup. Tidak hanya para penggemar game, tetapi juga masyarakat secara umum. Jika anak-anak kelahiran tahun 90-an tumbuh bersama tayangan kartun televisi di minggu pagi, atau mungkin game konsol dan juga PC dengan fitur yang masih terbatas, generasi kelahiran 2000-an tumbuh dengan gadget dengan smartphone di tangan mereka. Tapi sebenarnya pemirsa bukan hanya generasi 2000-an ya, karena kita pun melihat sekarang orang-orang dengan usia bahkan sampai yang generasi baby boomers juga banyak loh yang main game. Nah, dengan dukungan teknologi e-sport dan juga game online tumbuh beriringan bersama dengan generasi muda saat ini sehingga kegiatan bermain game yang semula hanya dilakukan untuk hiburan dan melepas penat kini bisa menjadi salah satu alternatif pilihan karir yang mungkin menjanjikan dan bisa memberikan dampak positif bagi perekonomian. Sayangnya nih pemirsa ya, satu hal yang harus kita garis bawahi bahwa banyaknya masyarakat Indonesia yang antusias akan game
mendownload aplikasi game, tetapi aplikasi-aplikasi tersebut masih banyak yang asalnya dari luar negeri dan Indonesia hanya menjadi marketnya saja, atau kita hanya menjadi pendownloadnya saja pengguna dari game-game ini. Padahal kalau ini dikembangkan dengan baik di Indonesia juga bisa menarik lapangan kerja yang cukup signifikan.